Selamat datang di Bukan Bego Teknologi. Berita dan gosip teknologi lu, Pak. Hah? Lu belum berita dan gosip teknologi. Oh iya, gua kan ada bukan ya tadi. Iya, karena ini bukan bego teknologi ya. Biasanya tuh kita bukan apa sih, ini kita berita gitu Harusnya berita dan gosip juga teknologi gitu ya. Jadi dan bukan review. Jadi ini bukan review spesial bulan ini ya. 17-an. 17 Agustus rilis handphone terbaik. Merdeka. Merdeka. Ya kan? Jangan sampai saat merdeka lu beli handphone ya kan dapetnya Reno Dijajah lagi yang dong F ya kan? Ya kan? Atau beli Samsung A36. Nah, itu udah salah. Logikanya tidak ada ya. Jadi spesial merdeka kita ini dulu ya. Musuh kalian lah bukan penjajah. Musuh kalian adalah sales cewek di luar sana ya. Yang mau beli HP kenceng pulang-pulang bawa 685. Itu dia musuh kalian. HP apa bang 685? Ya barusan gua bahas itu ya. Y400 gak habis-habis. Itu lagunya ada. Gak habis-habis kan? Tapi kan gitu. Soalnya gak laku ya. Cuma gila lu. Ada mulu. Gak laku. Acaranya seru loh. Acara seru. Lumayan ya. Terus nah kan ini berita dan gosip teknologi nih. Kita ngegosip dikit dulu kali, ngomongin ODM kemarin. Oh iya. Ngira itu drama, goblok bener. Coba kalau mau diklip aja klip. Jadi gimana Ger? ODM, ODM, apa? ODM. Maksud gua ya sebenarnya sih soal ODM ini sih lagi-lagi kalau udah murah gitu ya. Ya udah sih gitu iya, penontonnya emang gue gitu iya. Penonton kita yang ini nih. Iya, penontonnya Aldi juga. Marah di sono. Penontonnya GTID ngerusuh marah di sini ya. Enggak jelas emang. Padahal ya udah ODM maksud gua ya memang kita nggak setuju semuanya ya tentang si Elwin. Iya, soal Elwin ya. Bebas lah gitu ya. Enggak setuju semuanya gitu. Tapi dia mau ngomong ini ya kita punya pendapat lagi. Tapi ya itu yang seru dari internet gitu. Betul. Dari bebasnya berpendapat kan. Cuman gua sebel sih kayak disebutnya tuh nyantai ngelindungin brand-brand ODM gitu karena di endorse. Wah, komennya banyak, Bro. Di kita di GTID ada yang kayak gitu. Oh, gua. Ya, gak masalah lah. Bukan masalah, cuman kalau otak lu emang enggak juga. Ya masalahnya nih gini. Kenapa? Ini brand ODM itu kan sedikit marginnya biasanya kan. Gak banyak lah. Iya emang ada kan yang markup sampai kemarin gue liat tuh si kontennya si Aldwin kan. Iya. Yang sampai naik 1 juta ya, anjing juga naikin 1 juta sih baru boleh marah ya. Cuman masalahnya ya nggak semuanya ada duit sih, kemungkinan sih masuk ke kita juga ya udah bahas aja gitu. Iya benar. Panjang banget, maksud gue ODM tuh nggak cuma sekedar ya udah rebranding aja. Maksudnya lu beli ODM tapi kan lu beli enak, lu nggak perlu beli dari Cina. Kalau misalnya lu pengen kan, nggak perlu beli dari Cina lagi. Sebenarnya opsi aja sih. Harga lebih murah biasanya. Tapi poinnya Elwin gue maksudnya ngerti sih. Dia tuh poinnya melindungi orang-orang yang sebenarnya lu beli di Cina tuh lebih murah gitu. Kayaknya iya nggak sih? Enggak lah, maksudnya gue lebih nangkap kayak ya udah beli brand yang udah jelas. Iya maksud gue kalau lu beli brand udah salah nih ODM-nya nih, maksudnya kayak dia cuma rebranding doang. Udah fitur yang nggak masuk semua, harga lebih mahal. Ya mending lu beli langsung ke Cina gitu. Bener sih. Sebenarnya. Cuma repot. Iya cuma repot ya. Nah kalau ngomongin ODM ada lagi OM. OM itu laptop ya. Laptop nih semua OM karena mana ada chipset Asus. Iya mana ada CPU namanya Acer gitu ya. Nggak ada ya. Itu OEM tuh biasanya. OEM tuh ya memang kita yang desain. Iya kita yang desain. Kita minta sama pabrik Cina gitu kan biasanya. Ya itulah kira-kira dari ODM. Yang jelas stand kita tetap kalau jualannya itu adalah Indonesia 100% itu salah. Betul, brandnya lokal nggak apa-apa. Tapi jangan bilang produknya lokal. Iya, jangan bilang produk lokal gitu. Iya sama ODM kayak Grab ya, gue sih nggak setuju. Cuman ODM tuh gue tetap setuju. Iya, ODM sih santai-santai aja sih kalau gue sih. Karena pada akhirnya gue tanya-tanyain orang-orang tuh yang gamer dia nggak peduli ODM OM. Yang penting gue beli selesai gitu. Ya udah. Opininya benar, tapi lebih penggiringan yang jelek aja sih menurut gue. Iya. At some point jelek maksud gue ya ODM. Ya lu ngarepin apa lokal 100% nggak bisa sekarang. Nggak akan bisa 100%. Susah, cuman 100% lokal tuh bahkan gini ya nih dulu ya. Level Samsung sama Oppo nih punya pabrik di sini nih. Iya. Itu tuh ngincer 40% aja. Nih, fun fact aja ya. Ini brand-brand tuh pada ngejar namanya
TKDN. Banyak yang jualan. Waktu itu ada kita ngomongin Xiaomi Redmi A berapa ya, lupa gua. Dia jualan TKDN sampai 38%. Katanya saat itu paling tinggi gitu. Ya, dan itu HP murah. Iya. Artinya sesusah itu emang nggak akan mungkin 100% gitu. Ya karena lu mau buat apa di sini nggak bisa dibuat kan? Nggak bisa. Rakit doang jadinya. Nggak bisa. Kalau ngebuat jadi repot, lu ada pabrik dari Cina, pabrik di Indonesia, jadinya ribet lah gitu ya. Iya. Cuman yang jelas kita mah tidak ada masalah dengan beliau. Gue bermasalah sama lu pada yang memang dengerin opini tapi nggak dicerna ya, itu tuh tolol banget. Mending lu udah. Harusnya tuh dengerin opini terus kita pilih-pilih lagi kan. Iya. Gitu. Dia kan nih kalau gue ngomong nih, pendengarnya GTID itu itu marah. Maksudnya kayak pendengar ini namanya lo yang nontonin GTID tuh gitu ya. Kayak Timothy kan. Pada marah. Langsung rame kan gitu ya. Langsung terbukti ya. Langsung rame ya. Enggak. Daripada ribut. Soalnya tapi sih emang sih kalau misalnya diklip lalu disebarkan enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut ya dari ODM-OM berarti udah kelar lah yang jelas bukan drama, bukan apa, itu cuman sharing opini aja gitu. Sharing opini. Yang goblok adalah orang yang ngira, dia pikir si Aldwin nyerang nyantai, itu mentol. Itulah penonton. Enggak, yang goblok tuh yang udah ngatain ODM tapi beli barang ODM. Nah. Atau lo mampus lu beli mahal, lu kan masih miskin. Iya, atau mampus lu. Atau ini apa namanya? Udah ngata-ngatain ODM, taunya barangnya palsu anjing. Mending palsu apa ODM? Iya. Coba pikir-pikir. Lu pikir ya, lu masih miskin, otak lu kurang, mikir tuh. Iya, dia beli Gameser kan. Gamesernya ternyata made in Batam. Ya udahlah, lanjut ya. Dari ngomong-ngomong ODM OM gitu gua ngomongin OM nih. Ini OM. Smartphone itu juga OM. Jangan gua makanya guys ya. Anjing. Nih, mau HP itu OM itu ya? Enggak ada. iPhone OM. Ya kan dibuat di Cina. Desainnya California. Iya ya? Iya, bener. Oh iya bener kan? Ada bener ya? Enggak. Made in China. Tahu deh sekarang udah. Oh, layar Samsung dia. Iya, macam-macam. Enggak 100%. Campur-campur gitu kan. Udah lah, lanjut lah ya. Oh, dia mau lama-lama nih obrolannya. Iya, capek nih. Soalnya nih fun fact aja. Nih yang DM pribadi gue juga banyak nih. Enggak berantem. Si Alvian juga bangsat banget. Iya. Wah, ngikutnya dia orang DWA gue dulu. Bang Ger, nih upload gak? Ya udah upload aja. Si Alvin juga izin sebenarnya. Ini boleh gak Amnen gak? Barulah abis itu teleponan gue sama dia lama. Isi teleponnya apa bang? Gak usah tahu lu. Oke lanjut, kita ngobrolin ke tema hari ini di. Oh gitu, lo gak mau nyindir merah putih? Enggak, sebenarnya gue mau ngingetin kalau kita udah punya channel baru guys. Betul ya. Channel unboxing guys. Channel unboxing ya, karena sebenarnya sih lebih ke seru-seruan aja sih. Benar, karena dan tentunya menambah AdSense ya. Betul, targetnya nambah AdSense, nambah affiliate, dan kerjanya gampang gitu. Iya, kerjanya gampang gitu. Maaf, bikin unboxing tuh susah, sorry. Kan gue gak enak jadinya. Lu ngomong gampang lu, anjing lu. Gila, bikin unboxing ada top down-nya bro. Iya susah kan? Susah itu. Masa gampang anjir. Susah ya. Jadi yang penting kita ada channel baru, biasanya akan unboxing barang-barang gitu. Bener. Gak cuma handphone doang, niatnya sih sebenarnya banyak hal sih. Yes. Yang langsung dikomenin. Semuanya yang bisa dikomen langsung di unboxing. Di unboxing semua gitu. Bener. Ya. Mau yang jelas tidak ada unboxing vibrator. Kayak yang Eldwin jual tuh ada. Eldwin jual vibrator lu nggak tahu kan? Tuh orang. Yaudah ya. Ya jadi kalau lu pengen tahu channelnya apa, lu bisa search aja tapi belum ada kontennya. Belum ada. Itu namanya Kok Gak Dinyantai. Iya, Kok Gak Dinyantai, kasih tahu kok yang ini kok. Tuh ya, itu buat editan, sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada, ini buat edit. Iya, buat edit. Apa namanya, Kok Gak Dinyantai? Kenapa kok gak dinyantai namanya? Ya karena kalau dinyantai, nggak dinyantai dong. Oh gitu. Nggak, karena buat unboxing aja. Buat unboxing. Biar orang nanya, kok nggak dinyantai? Nah, itu dinyantai. Nah, itu dia, gitu ya. Oh ya, ngomongin dulu satu hal lagi, berita lagi. Apa? S25 Edge turun parah nih. Oh iya. Harganya kemarin terakhir 13 juta ya. Yang jelas, jadi ini sekalian kita ngomongin soal rules cara masuk ke bukan background teknologi atau gimana cara kita memilih barang gitu. Tidak akan semuanya masuk ya. Misalnya kayak ada Realme, kita nggak akan maksain tuh ada Realme sejuta gitu, nggak ada. Kalau busuk ya busuk aja. Kalau masuk itu namanya Word ya. Kita bukan Word gitu ya. Bukan. Jadi apakah akan masuk Reno 13F? Wah. Tentu tidak. Apakah akan masuk Reno 13? Tentu tidak. Ya itulah.
review kita, gitu ya, apa? Rekomendasi kita hari ini gitu ya. 1 jutaan dulu. List harga. Oke, kita mulai Dari 1 jutaan ya. Ya. Pertama dari 1 jutaan gue kasih satu disclaimer, yaitu Tecno Spark 30C dan Samsung A06 ini kayaknya kita hindarin dulu nih. Iya. Kalau 30C ini karena di postel ternyata ada 40C. Oke. Kemungkinan nih lebih baru gitu. Lebih baru, harga bisa sama atau Harga yang bisa lama sama. lebih murah. Iya betul Iya, ya. Harga lama bisa lebih murah, bener. Nah lalu Samsung A06 juga kita singkirin dulu ya, karena menurut gua kayaknya 64 GB itu enggak banget sih. Udah enggak sih. Kasian sih bapak ibu lu. Oke, lanjut kita ya ke Transsion ya. Masih walaupun 30C enggak masuk, Transsion tetap disebut kayak Infinix Hot 50. Yes. Ya udahlah ya. Gua ngelihat G100-nya ini ya apa lawannya gitu. Bener sih. Hot 50 tuh ya udah gitu. Harganya berapa sih sekarang? Sejutaan berapa? 1,7 1,8 sih. Oke lah, ini G100 Tapi sisa yang 128 doang. Seingat gua 256 itu habis. Dan kayaknya nggak akan mungkin di upgrade lagi karena udah ada Hot 60. Iya. Jadi Gak ya mungkin udahlah. diisi lagi kan. Hot 50 kita mana tadi? Di atas ya? Hot 60. Oh iya, Hot 60. Oh iya, Wah, 60. itu handphone bagus juga sih. Kacau itu. Emang misleading parah sih speknya. Iya, cuman ngejual banget. Cuma emang speknya tuh gak bisa dimaafkan lah. Iya, gak cuman RAM doang loh Nggak, di soalnya acak-acakin. Gue permasalahin tuh dia ngejual katanya paling tipis sedunia. Ternyata kan gak juga pas kita tes kan. Ya, sebenarnya kalau dibandingin Fold sih sebenarnya ngaci, tapi mungkin Candy Bar kali ya. tapi kalau dibandingin sama S25 Edge tetap S25 Edge. Ya, S25 Edge kan. Iya, jadi ya buat apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu itel City. Ya udahlah. Ini tuh itel City. Belum ada yang baru tapi ya. Iya, belum ada yang baru. Sekarang gini deh. Desainnya aja dipakai Redmi. Dipakai Redmi, dipakai sama Vivo. Oh, salah Vivo tuh. juga, iya. Realme bentar lagi kayaknya tuh ya dipakai. Ya, itel City berapa ya? City Badriah ya itu 1,2 jutaan. 1,2 juta nih. Gila. Ya udah ya itu handphone kayak kalau lu beli selesai Nah, gitu. tinggal pakai aja. Tinggal dipakai aja gitu. Lalu ada juga Redmi 14C dan Poco C75. Ini sih kayaknya masih jadi itu idaman lah ya. handphone tinggal beli aja. Betul. Memang handphonenya udah oke lah kita pilih Iya, udah oke banget. Mau tau kenapa? Karena ini gede juga layarnya nih. Ini salah satu yang gede juga layarnya, tapi dengan catatan ya chipsetnya pelan. Ya G81 itu nggak yang kencang-kencang banget. Nah, kalau lu kepo, seinget gua ngelihat kemarin Redmi 14C itu masuk ke 10 besar handphone paling laku di dunia. Dia itu saking lakunya, dia itu bersaing dengan Samsung A15 ya. A15 ingat gue. Itu Redmi 14C. Kalau lu pengennya online biar lebih murah ke Poco C75. Beda gocap lah, lumayan. Sama. Lumayan lo gocap lah ya. Yeah. Lalu nah ini juga kita masukin nih Samsung A15 ya. Pakai G99, kamera lengkap, layarnya 90 Hz, harganya udah 1,8 jutaan. Nah, kalau mau masuk ke ranah Samsung gitu ya, 1,8 juta menurut gua ini cocok banget nih. G99 itu bukan yang jelek-jelek banget sih sebenarnya sih. Dan dia tuh punya ultrawide seingat gua, tapi memang ketika foto ultrawide hasilnya harus serang. Iya, harus terang ya. Ya 1,8 juta jangan ngarepin bisa low like lah. Iya betul, iya kan? Makanya harus serang. Jangan coba foto ultrawide di gelap. Ntar ada yang komen, bang ini gua foto malam gini, waduh. Gak bisa bro. Gak bisa. Kalau gitu lu bukan A15, A25 baru. Betul, upgrade tipis. S25 gitu ya. Ya udah ya itu salah satu entry yang menurut gua oke banget ya. Salah satunya tadi kita ulang Infinix Hot 50 ya, itel City, Redmi 14C dan sampai Samsung A15 gitu. Kira ya sedikit aja kan, makanya kan gak banyak-banyak. Kalau banyak mah namanya award. Lalu kita lanjut ke yang 2 jutaan. Ini 2 juta udah mulai. Seenggaknya 2 juta tuh ada NFC. Iya. Karena 1 juta tuh nggak ada NFC ya. 1 juta itu nggak bisa ngarap NFC lebih tepat. Iya, kalau ada oke, kalau nggak ada ya udah. Ada GPS seenggaknya. Iya, GPS, tapi sekarang GPS di 1 jutaan tuh sebenarnya oke loh. Bener, makanya dipakai buat ya GPS, kalau NFC belum. Nah, ini 2 jutaan nih yang agak mending dikit ya. Yang jelas kita lagi disclaimer lagi, Redmi Note 12 ketendang lagi karena ternyata gak ada lagi nih yang baru nih 685-nya nih, walaupun dia punya ultrawide kayaknya agak bahaya kalau kita taruh gitu. Iya sih, benar, kayak kurang kurang banget ya. Lalu ada Tecno Pova 6 Pro
5G ini juga gua tendang karena menurut gua ya udahlah ya. Kayaknya mending Pova 7 aja udah ada yang baru gitu ya, loh. Dan 6 Pro 5G ini agak susah ya untuk nyari barunya ya. Karena kita coba merekomendasikan yang baru. Kalau kita rekomendasiin yang apa, kita taruh link yang bekas, bebannya di kita entar. Beli WA gua DM kita berdua lagi kayak, Bang kok begini sih? Ribet ya. Yang jelas itu kira-kira udah tertendang dari kasta 2 jutaan Redmi Note 12 dan Pova 6 Pro. Yes. Oke, lanjut ke 2 jutaan yaitu Tecno Camon 40 sudah pasti masuk. Ya, nyari foto-foto itu. Nyari foto-foto itu aja udah ya, dengan spek kamera yang udah oke banget pakai LYT 700. Yes. Yang dimana nih biasanya ada di HP-HP yang lumayan pricey. Wah, gitu. Ini ada nih di Tecno Camon. Iya, Tecno Camon di 2,8 jutaan. Gue udah coba juga untuk ultra wide-nya di semi low light. Oke. Betul. Masih oke ya. Ini Tecno Camon 40 udah di bukan rebranding namanya. Udah diproduksi lagi. Di restock. Iya, di restock lagi sudah pasti ya, karena ini bagus gitu. Ngejar 17-an juga kan. Iya. Lalu Vivo Y29. Akhirnya masuk nih Vivo Y29. Karena apa? Kemarin gua lihat Vivo Y400, menurut gua Y400 itu kurang menarik lah. Bagus, cuman harga ketinggian. Iya, ketinggian gitu kayak. Jadi gini, Y29 dengan Y400 itu sama sebenarnya basically. Sama-sama jualan AI dan sama-sama punya IP rating. Cuman Y29 ini IP ratingnya 65 doang. Bukan dicelup, tapi anti banting. Nah, Y400 itu bisa dibanting juga sebenarnya, ada military grade. Tapi celup air, tapi bisa masuk air. Tapi masalahnya adalah gue tidak menemukan ada skenario yang butuh banget IP rating segitunya gitu. Sampai 68. Sampai IP 68 69. Lu tau gak ada kalimat One Piece itu kan? Nah, itu beneran ada. Jadi bahkan sampai seal-nya itu katanya seal-nya ini mirip sama flagship ya Vivo gitu. Ditaruh ke, cuman pertanyaan gue gini, ketika orang lu beli 3,5 juta, gue rasa tidak ada urgensi untuk nyelup-nyelupin gitu. Betul sih, itu kan maksudnya dibandingin dengan Y29 soalnya kan. Ini konteksnya adalah Y29 sama Y400 ya? Iya, karena Y29 harganya segini ditambah speknya cuman buat safety doang, jadi harganya naik banget. Iya, harga naik banget. Sayang banget. Iya, AI masalahnya Y29 kita coba AI full juga. Iya, makanya jadi sayang banget ya. Bagus tapi udah berat. Gitu, dengan spek 685 gitu. Ya, atau mungkin lu bisa nunggu harga Y400 turun ya. Mungkin gak sih kalau Vivo? Susah sih ya. Enggak, mendingan Y29 sih saran gue Y29 aja dibanding Y400 sih ya. Dan keduanya juga gak ada ultra wide gitu. Tapi yang jelas kalau lu pengen Vivo banget gitu ya, Vivo banget terus ada AI-nya lengkap, ya ini boleh. Bisa. Coba-cobain. Lalu kita ke Redmi Note 13 4G 685 yang punya ultra wide. Nah ini ya, jadi tadi Y29 685 tahan banting IP rating. Nah, Redmi Note 13 4G ini mungkin gak IP rating banget seinget gua. Belum, tapi udah ada ultra wide. Tapi ada ultra wide yang foto lebar tuh. Nah, ini bisa nih ke Redmi Note 13 4G. Sama juga SoC 685 ya. Ini 685 kapan tiba-tiba comeback lagi 685 ya, karena memang gak ada pilihan. Gak ada pilihan sih. Iya. 695 udah 5G ya. Kampret emang Cina ya. Iya, Cina gila ya. Gak bisa gak ya nggak bisa. Mahal lagi cuy. Iya. Ada yang 4 Gen 1 tuh. 6 Gen 1. Ya, 4G Gen 1. Kacau. Itu nipu ya. 685 ini 8 nanometer baru ya. Oke, lumayan lah buat Mobile Legend. Kalau mau nanya bang bisa main game nggak? Bisa, tapi rata kiri. Rata kiri. Lalu ada juga di Realme C75. Harga juga masih sama nih, banting-bantingan. 2 jutaan kecil ya kalau mau nyari yang banting-banting. Kalau Y29 terlalu mahal menurut lu? C75 nih. Sama-sama anti banting, sama-sama anti celup juga. AI-nya seinget gue juga lumayan ada gitu ya. Maksudnya Secret Search bisa, tapi dengan catatan chipsetnya ya G92 Max. G92 Max. G81 itu ya? Iya, itu dari G81 gitu. G81, G92 itu mirip ya, G92 Max gitu. Lalu ada juga Tecno Pova 7, ya udah lah Tecno Pova 7 OS lebih baru menurut gue. Desainnya tuh gue tuh milih Pova 7 nih karena dia 2 jutaan pertama. Desainnya anti mainstream. Jadi lu gak malu-malu banget di tongkrongan gitu. Yang mobile gede-gede gitu. Ya enggak. Ini Pova banget lah. Iya, Pova banget. Kalau nggak kesempatan beli Nothing Phone, nih bisa nih. Tecno Pova 7 G100 ya, lumayan kenceng juga, baterai 7000 bypass charging. Betul. Lalu ke Nubia Neo 2 masih yang 2, belum yang 3 karena Sami Mawon make T820 ada solder trigger UFS 31 gitu. Seinget gua harganya ini mulai turun deh.
Dia kayak di 2,45. Lo kalau mau main game yang ini nih cocok lah. Iya, buat yang butuh-butuh gini kan, daripada kelawan susah kan. Tapi ya itu Uni SoC. Kenapa gue sebut Uni SoC? Biasanya kameranya wow burik, dan juga beberapa kerja sama game kurang ya sebenernya. Iya, Uni SoC beberapa game. Tapi kalau belum mainin yang agak-agak kenceng gitu, kayak misalnya mau grinding Genshin ya, nah itu masih masih bisa. Lalu ada Poco M6 Pro, Poco M6 Pro ya. G99 masih. Itu udah bagus lah itu handphone ya. M6 Pro gila sih. Dari awal kedatangannya sampai hari ini masih bagus. Bahkan ada M7 Pro juga. Kita udah coba bandingin. Iya. Mau lihat videonya nanti. Ya, punya ultra wide fingerprint in display gitu ya, dan dia salah satu yang paling stabil. Ya, jadi udahlah itu sebenarnya kalau Poco M6 Pro oke sih. Cuman kan kalau lo males yang lama ya itu jadi pertimbangan aja. Cuman ada poin menarik tadi Bapak bilang. Benar. Jadi tunggu aja videonya ya. Lalu ya udahlah, ada Infinix Note 50 series ini. Harusnya harganya mantep banget sih. Tapi nunggu 60 aja nggak sih? Kayak Hotnya udah keluar 60. Infinix ya nunggu aja gak sih? Oh bener sih, kayaknya kita tendang aja ya. Tendang aja sih. Iya, tendang aja ya. Jadi ternyata Infinix Note 50 setelah kita melakukan briefing singkat tidak masuk ya. Karena memang sepertinya ya udahlah ya. Oke, lanjut lagi. Tadi ada sebenarnya tadi gua ada nulis nih Infinix Note 50s desainnya udah nggak usah masuk, kentang. Infinix Note 50 Pro desain ultra juga G100, jadi kayak nggak masuk lah karena udah akan ada Note 60 gitu. Pakai G200 juga. Iya, pakai G200 juga. Kayaknya lu nggak usah beli Note 60 menurut gua. Note 50-nya turun harganya. Bisa sih, cuman 60 tuh ada harapan dia punya desain tipis juga. Oh betul. Sama kayak Hotnya tuh. Betul, karena Hotnya aduh Hotnya tuh di atas lagi. Tuh. Mana ada ya? Nih, ini kita teaser kali Hot 60-nya. Pro Plus tuh. Tuh, bro, Hot 60-nya aja begini bro, yang Pro Plus ya. Gue punya ekspektasi tinggi, yang harusnya bagus ya Note ya. Kalau gue udah ekspektasi tinggi, kalau Note-nya ampas, siap-siap. Tuh ini dua tuh lininya Pro Plus, Pro tipis, baterainya masih gede. Baterai 5.000 tergolong gede 5.000 ya kan? Iya. Gila. Mantap ini banget. Bagus itu handphone. Walaupun gitu ada warna selain ini enggak ya? Gue sebel banget liat warna merah putihnya ini. Lu beli ini dapat tiket merah putih cuy. Ya, merah putih udah pakai. Pas gue pakai peci kan. Iya. Bapak-bapak semua, saudara-saudara yang kita cintai, hindarilah namanya. Itu lu lagi khotbah. Oh iya ya. Bukan lagi ini ya. Bukan lagi apa sih? Oh, iya. Pilihlah Transsion gitu. Karismatik. Pilih Transsion. Kita lawan itu genjutsu di luar sana. Ya. Musuh kita. Udah, lanjut lah. Mana-mana nih obrolannya. Oke, ya udah lah ya. Jadi gak usah lah lihat Note 50 dan Note 60 aja. Udah, betul. Sabar. Lalu kita masukin lagi juga Tecno Camon 40 Pro karena sudah masuk kembali ke Indonesia dan menurut gue salah satu mid range tergila tahun ini. Yang Pro ini di 7.300, which is kameranya, bukan kameranya, performanya udah kencang. Udah kencang. Yes. Full kameranya LYT 700, salah satu mid range yang sulit banget bikin brand lain jualan. Ya kan, udah jelas gitu dan digoreng lagi di TikTok dan di mana-mana gitu. Udah ada lagi belum sih teman? Udah ada. Ini gue tulis aja karena udah ada lagi ya. Yes. Ya. Lanjut deh, udah Tecno 40 Pro. Gak usah lu pikirin kalau ada duitnya pengen Camon beli aja udah, gak usah lihat video ini gitu. Benar. Lanjut ke Redmi Note 14 5G di 3,1 jutaan gitu ya. Di 72025 ada Ace OIS 100 megapiksel dan punya ultra wide juga gitu. Ini lebih ke penggunaan kasual sama game lagi apa kamera gitu. Dan dia punya IP64 jadi IP64. Bisa cipratan. Iya, cipratan. Kena hujan lebih aman. Iya, jadi siapa tahu ada yang mau buat kerja kan. Yes. Tapi bukan nanti banting ya, jangan kayak C75 gitu, beda. Cuma nanti. Lalu ada juga Infinix GT20 Pro. Kayak GT20 Pro gue kick aja sih. Gue jadi mikir deh. Iya, sebenarnya sih. Pertama, gue udah nggak ngeliat ada yang baru gitu. GT20 Pro ya kalau nyari performance sih, karena 8.200 sendiri coy. Bener sih. Ya kan, sebenarnya gitu. Tapi ya HP-nya udah lama juga sih sebenarnya. Udah lama juga sih menurut gue. Tapi ya kalau lu masih dapat GT20 Pro, ya udah sih katanya. Ambil aja sih ya. Lanjut ya, kita ke Poco X6 5G masih ya. Poco X6 itu
Itu tuh bagus banget sih. Bagus banget sih. Emang seri Poco yang X6 tuh bagus ya. X6, M6, F6. Goblok. F6 salah satu kurangnya satu doang tuh, F6 tuh. Gensinnya ya. Naik turun, gak jelas gitu ya. Oke lanjut, Redmi Note juga sama 7S Gen 2. Jadi perbedaannya Poco sama Redmi Note 13 Pro 5G ini ada 200 megapiksel. Jadi istilahnya kamera lah gitu ya. Kalau mau kamera ke Redmi Note 13 Pro 5G, kalau mau yang agak performa dikit ke X6 gitu. Lalu ada juga Realme 13 Plus, ini udah ada yang jual nih 3,6 jutaan di 7.300 juga. Bagus. Ini salah satu handphone yang lumayan mengagetkan karena di akhir tahun ngegong gitu. Itu bagus, cuman awal pas rilis harganya ketinggian. Ya agak bukan ketinggian, pokoknya kerendahan. Pokoknya kerendahan. Ya. benar. Normal. Realme 13 itu sebenarnya nih ya, ya. Sebenarnya normal harga Realme gitu normal, cuma pokoknya ini. Poco, ada Infinix juga. Ada Infinix ya. Langsung Realme itu kayak aku mau ya. Wah, ya udahlah ya, bangkrut galang, jangan. Ada lagi. Lalu Vivo Y100 5G ini gue sebut karena mulai hilang nih. Yes. Karena tidak ada lagi nih Y100 atau Y400 5G. Iya, 400 5G kenapa nggak dimasukin ya? Pasti bakal nabrak harganya. Masuk ke Lite soalnya. Betul, Lite-nya dihapus aja nggak sih? Iya. Cuma masalah gini yang terjadi di market katanya. Demennya V pasti iya, kan. Iya betul. Yang terjadi di market tuh, Bang Vivo dong. Kok Y sih murah? Iya, padahal gue maunya yang V, padahal mirip gue. Ya udah lah ya, terserah orang gitu. Sedih sih gue. Yang kalian tunggu itu iQOO Z9 series. Ini iQOO Z9 masih direkomendasikan karena masih jadi champion di tahun 2025. Z9X itu sebenarnya ada yang 2 jutaan, cuman RAM-nya 6 GB. Kurang. Kentang. RAM 6 GB itu masih Solasier banget. Tahun lalu gitu ya. Jadi ke yang 8 GB aja nih sekitar 3,1 3,2 jutaan gitu. Lalu ada juga iQOO Z9 yang harganya nahan. Gak turun-turun ya. Gak turun-turun. 7 Gen 3. Harusnya iQOO Z9 ini dikasih hashtag gak turun-turun harganya. Kalau si Y400 kan gak habis-habis. Ini juga nih gak turun-turun. iQOO Z9 masih bertengger di 3,7 sampai hampir 4 juta. Karena jelas Z10-nya ini beda gitu. Beda kelas gitu ya. Tapi yang jelas Z10 juga masih masuk ke rekomendasi dengan catatan dia ini mono dan bukan gaming banget gitu. Handphone yang bener-bener lu beli buat badak-badakan gitu, buat di luar kerja gitu. Baterainya tebel kan. 7.300. Rekor muri. Lupa ngecas ya. Kan gini ya, rekor muri. Ada gak ya orang tuh bisa lihat rekor muri? Wah, aku pengen beli nih. Gak ada gak ya? Kayaknya gak ada ya. Ya nggak ada, tapi seenggaknya kalau di toko ada nih iQOO Z10 sebelahnya rekor muri gitu kan, bisa. Oke, lanjut ke harga 4 sampai 5 jutaan. 4 sampai 5 jutaan nih mulai panas ya karena dari itu ada yang nanya A16 5G mana nih? Ke laut. A16 5G ke laut. Tuh, lu cari di laut tuh, ada nggak tuh? Oke ya. 4 sampai 5 jutaan. Samsung A54 ini kayaknya akan ditendang dari tahta karena menurut gue sudah mulai tidak relevan nih. Siapa? A54. A54 ya, terlalu lama lah. Iya, fun fact. Sekarang A17 ya berarti ya? A17 berarti A6 A56 masih enggak, berarti A16 ya berarti ya? Masih A16 iya. Sekarang seingat gua itu pakai Exynos juga 1340, jadi kayak versi sunatnya si 1380. Benar. Jadi A54 tuh menurut gue kayak ya udahlah ya, kayak nggak perlu penting banget. Yang penting lu kayak ke yang lain. Lalu V40 juga tergeser lagi-lagi ya. V40 ya tertendang dari tahta karena mending sabar gak sih? Sabar. Mending sabar aja gak sih? Sabar ya. Sabar gak sih? Sabar. Ini salah satu handphone V series Vivo itu memang salah satu handphone yang bikin gregetan gitu. Bagus. Ya. Wah, gitu. Bener. V40 kan bagus speaker bindeng. V50 bagus. Downgrade semua. Udah gila lo Vivo lo. Gak bisa lo jualan full gitu ya. Tinggal tuh V16 lo lihat di India tuh. Iya, oh ya India udah ada. Mulai ada tuh spek-speknya, tinggal launching kapan. Di Indo belum ada. Iya, belum ada. Enggak ada postingan sama sekali. Enggak ada. Gak tahu di Indo launching enggak ya? Totalnya enggak launching lagi. Enggak mungkin lah. Karena enggak jualan dong. Cuman kita enggak tahu kapan launchingnya. Loh, V50 emang enggak laku. Laku, Bro. Di certain people. Betul. Gitu ya. Tahu ada yang mau beli kan, enggak ada yang tahu. Lanjut, kita ke Redmi Note 14 Pro 5G ini. Oh, Redmi Note 14 Pro 5G ternyata eliminated ya?
Mari gue cek lagi. Redmi Note 14 4G Elemented. Ya sebenarnya sih ya di harga segini ya. Bener iya. Ini gue eliminasi Redmi Note 14 Pro 5G gara-gara 7.300 tuh ada Tecno-Camon. Iya, udah. Kayak lu nggak ada alasan lagi nih untuk beli yang sama-sama kamera juga. Sama-sama kamera. Visual ya udah lumayan lah si Tecno gitu kan. Jadi Redmi walaupun namanya Pro 5G kayaknya mendingan 13 Pro 5G gitu. Kalau mau nyari chipset yang sama lu kayak ada yang si Camon. Betul gitu. Sih. Kayak Redmi Note tuh udah waktunya tuh lu bersabar Redmi Note 15. Berbenah sih. Iya, di 15. Harus berbenah sih. Kalau misalnya dia masih sama nih kayak 14 tahun ini. Wah. Terus bro. Ya, atau enggak cara mainnya mereka main di awal semua. Jadi itu belum pada keluar. Masalahnya kemarin awal aja harga early bird-nya nggak ada nih. Burung baru. Iya emang iya. Burung awal. Burung awal gitu. Burung awal nggak ada. Ya gitu lah ya. Lanjut kita ke Poco juga lagi disebut ya Poco X6 Pro ya udahlah ya 4,3 jutaan dengan 8.200. Oh tahu Poco X7 Pro juga nih 4,8 jutaan nih beda gope. Lu milih deh tuh, lu mau yang 8.200 atau 8.400. Kalau misalnya X6 Pro berasa panas, ada kali cooler gope gitu ya. Terserah gitu atau Poco F7 ya udahlah. 8S keempat udah fleksib banget tuh rasanya. Walaupun agak-agak bindeng dikit ya. Ya apa-apa lah. Kalau kenceng gitu atau kalau ada yang ngatain panas bang, tapi kalau panasnya kayak kenceng ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Ya karena gitu. Kenceng kan. Karena gitu. Kenceng. Aneh malah kalau kenceng adem. Wah itu sih. Itu namanya Vivo ya, Vivo X200 Pro gitu ya. Beda ya. Terus ada lagi iQOO Neo 10. Nah, iQOO Neo 10 ini masih sama, ini salah satu yang kencang juga dan gue sangat percaya akan tetap di ini. Harusnya sih kalau udah ada update bakal lebih oke lagi ya. Iya harusnya, karena kita percaya maksudnya update bukan percaya maksudnya kita ngalamin sendiri update-nya iQOO dan Vivo dan kawan-kawan. Itu ada perubahannya. Optimisasi kerasa. Iya, ini namanya R&D kerja gitu. Betul. Ya. Lagi lanjut ke Realme 13 Pro Plus. Pro Plus 7S Gen 2 punya tele. Nah, Realme 13 Pro Plus kemarin ada yang DM gua dapat baru 3,8 juta di. 88 iya. Itu hoki sih. Itu hoki banget, Cok. Itu hoki banget. Ini kalau harga normal 4 sampai 5 jutaan, udah enggak usah mikir. Tele gitu ya. Telenya periskop kan? Telenya periskop. Ingat katanya bosnya Realme di luar kan gak laku. Bukan gak laku, mahalan. Saat harganya turun, udah mantep ini 7S Gen 2 gitu. Kalau nanya bang kenapa nggak yang 14 Pro Plus ya? Nggak ada kan? Masih tinggi. Yang Pro Plus ada? Nggak ada. 15 yang nggak ada. 14 Pro Plus emang ada. 14 masuk pandemi 14 doang kan? Oh iya bener Cok. Iya. Oh iya. Oh berarti bagus banget 13 Pro Plus. Ada yang DM gue soalnya harganya 3,8 gitu nih. Makanya kan udah hoki tuh. Hoki banget. Lu ambil lu jual 4,3 juga laku tuh. Enggak pakai sih. Dan pun juga enggak jelek sebenarnya. Iya emang enggak jelek. Maksudnya kalau dia bisa cari untung doang bisa. Oke, lanjut kita ya ke Infinix GT30 Pro. Ini juga salah satu yang ya udah ya 8300. Lalu juga ada Honor X9C 6 Gen 1 4 jutaan kecil. Ini adalah HP tahan banting paling kenceng saat ini. Oh iya X9C ya, 6 Gen 1 X9C itu 6 Gen 1 tuh lumayan lah. Sebenarnya bagus lah buat daily tuh dia udah oke. Buat daily buat oke. Apalagi kalau udah punya laptop ini kan. Iya, dia ekosistem udah jadi. Bisa nempel gitu ya. Ekosistem tapi kayaknya kalau punya laptop ini nggak mungkin beli X9 sih. Ya, siapa tahu ini harga udah murah laptopnya. 15 juta gitu nggak mungkin. Aku sih. Oke, kita lanjut juga ke Samsung A55. Tadi yang nanya kan Bang, A55 ambil gak? Ambil aja. Ambil aja boleh. 5,5 juta itu HP aman ya. HP aman sih menurut gue udah aman aja gitu. Lalu udah nggak perlu pusing lah. Iya. Pusing kalau kena lightsaber. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ini 6 sampai 10 jutaan. Oke ya, V50 gak masuk udah pasti ya, udah clear lah. Dan kemarin juga kita gak ngomong. Downgrade, mending V40. Kemarin ada yang nanya, Bang, kan V50 lu bilang jelek-jelekin Bang, kenapa di sini lu bagus-bagusin ya? Itu namanya YTTA. Goblok juga, gak ngerti ya. Lalu ada juga 15T series, ini kita gak masuk rekomen bukan karena jelek. Karena sebentar lagi gak sih? Iya. Sebentar lagi gak sih? Biasanya September, Oktober. At least kalau lu gak suka dengan 15T nanti, iya 15. Sekarang 14T. 15T belum keluar. Iya, kalau lu nggak suka 15T misalnya, ya lu beli 14T. Iya benar.
Kalau misalnya 15T ternyata bertobat desainnya, kalau ya. Kan kita nggak tahu kalau desainnya. Kan kalau leak itu, iya, waduh. Kan, wah Mugen Tsukuyomi, Cok. Jelek banget begini nih. Oke ya, kita ke temanya. Sebenarnya 6-10 jutaan lagi-lagi ya tidak dikit banget sih. 6-10 jutaan tuh dikit banget sebenarnya dikit. Belum keluar. Belum keluar apa? Realme belum ada. Vivo juga belum ada. Vivo belum. Emang Realme keluar? Oh iya, tapi 15 Pro doang kan. Pasti kan harganya sama di 6 jutaan tuh. Emang lu gak bisa positif tinggi, sebetulnya Pro itu jualan 5 juta nih. Iya, mindset Realme gak sih? Mindset Realme gak sih? Mindset Realme jualan iya. HP kayak gak ada yang lain gitu ya. Iya. Mindset Realme udah pasti itu. Iya, lu bebas mau besoknya mau game, besoknya mau kamera, ya mindset Realme. Ya, Pro Plus tiba-tiba dia udah bikin meta di Pro Plus nih di mid range, tiba-tiba hilang. Iya. Suka Realme. Mindsetnya mereka iya, kan? Mindset Realme itu gak tahu jadi brand HP atau klub motor. Nah, itu dia. Cuman ya untung bagus ya, di sini kayak Realme GT7. Realme GT7 masih ada yang nanya bagus apa enggak, itu mah bagus. Itu bagus sih, bagus. Lo pakai kan, Bil? Pakai. Iya, itu kameranya oke. Kamera performance kencang. Performance kencang banget. One and only, iya. 9400E. Pakai SoC 9300E. 1400E. Berarti flagship turun dikit. Iya. Itu udah bagus, nggak disenggol sama Aiko sama Poco. Karena memang beda kelas. Walaupun sekelas loh. Itu satu level loh. Oh iya sebenarnya ya. Poco F7, Eco Neo 10 ya? Oh bukan ngomongin harga, ini kelasnya. Kelas iya. Chipsetnya iya, kan. Chipsetnya sama performance sama. Tapi ini yang paling adem gitu. Bener. Adem banget ya. Terus optimalisasinya ada banyak. Realme GT7 gue gak tau masih ada apa enggak sih ya. Kayaknya habis nih. Seingat gue terakhir gue denger gitu. Dan terakhir ya udah ya Samsung S24 FE sih. Udah gak ada Exynos ya. S25 gak ada ya bobonya. S25 tuh kalau udah dapat 9 juta sih ya ambil ya, aja. Harusnya 10 juta sih. Oke, yang terakhir kita ke iPhone lah ya. iPhone ini kalau gue pribadi iPhone. Kalau lu pada user iPhone menurut gue hindari iPhone 11. iPhone 11 sudah bentar iPhone lagi. 11 dan ke bawahnya gitu. Apalagi ada yang ngomong Bang XR. Masih ada aja. Soalnya gini nih, ini mulai nih beberapa gue lihat nih para penjual-penjual ini kegoreng tuh iPhone 11 kenapa nggak dijual soalnya bagus. Yes, iPhone di 12 ya sebenarnya itu Pro bare minimum lah. Iya, bare minimum. Jangan beli yang mini, jangan beli yang 12 kalau bisa yang Pro. 12 mini kan lo make. Iya, tapi kan dulu, sekarang udah tidak lah, udah bare mini tuh udah nggak worth it. 12 juga sebenarnya kurang. Pro minimal. Iya, bare Pro minimum. Yang Boba 3. Bare minimum. Boba 3 tuh minimal kita. Standar kita 12 Pro lah ya. Ya, 13 udah bagus, 14 bagus ya. iPhone 14 gak usah dibeli, langsung ke Pro aja. Ya paling nanggung situ aja. Nanggung tuh, mending kalau iPhone 15 udah turun juga ada 9 juta sih ingat gua. Bener sih, jadi ya udah. Gila ya, iPhone 15 9 juta. Orang kan mikir jadi mau beli Xiaomi ya. Iya sih, bener. Bangke itu emang iPhone kok bisa turun sih. Ya udah lah ya. Lanjut lah, itu kira-kira iPhone ada duitnya berapa, yang jelas minimum kita iPhone 12 Pro. Atau yang nunggu 17 mau keluar. Ya. Tapi nggak tahu sih. Ini kan lama kan tekannya udah dirapih, bisa jadi lebih cepet sih. Iya, karena dengar beberapa brand di sebelahnya kan mau launching juga. Iya. Dan dicepetin, kayaknya semua dicepetin gitu. Harusnya sih cepetin sih, apalagi kan kemarin sempat ketahan kan. Betul. Yang lokal, duit gue nggak ada nih, dipercepet dong gitu. Karena kemarin ketahan berapa bulan tuh sampai Lebaran. Iya, kan? yang lokal ya. Yang lokal. Marah-marah semua. Marah-marah. Tuh. Cepat gak kalau sekarang? September keluar, besok keluar. Iya. Gitu. Mau Mercy gak? Mau Mercy gak sih? Atau BYD ya? BYD itu ya. Itu BYD Ato. Ya. Tipu. Dikira mesil gitu ya. Dapetnya Ato. Ya udah lah ya. Ya udah. Jadi udah. Mungkin itu aja untuk list harga yang buat yang belum nonton bisa aja nunggu besok karena kita bakal tayangin besok. Oh ya, jangan lupa juga untuk nonton channel unboxing kita karena bentar lagi ada video baru. Ada video baru. Yaudah guys, sampai jumpa di minggu depan. Bye. Bipsi, thank you Bipsi. Thank you.